firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kaulah kekuatan di dalam hidup kami, Yesus. Kasih-Mu tiada pernah berubah bagi kami, Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya bagi setiap kami, Tuhan. Kini kami datang, Tuhan, membawa hati kami, membawa setiap jiwa kami, Tuhan, hanya kepadamu, Yesus. Kami mau bersuka cita, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan yuk. Kaulah cahaya bagi setiap kami, Tuhan. Kasih-Mu yang mencelikkan mata setiap kami, Yesus. Haleluya. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya, namun kasih-Mu yang celikkan mataku. Sekali lagi katakan. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya, namun kasih-Mu yang celikkan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Semuanya katakan, Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karena-Mu ku dapat melihat maju ke depan. Dalam rencananya ku kan berjalan, tak lagi melihat ke belakang, karena kasih-Mu yang celikkan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karena-Mu ku dapat melihat maju ke depan.
Engkau sempurna Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Kami maju ke depan bersamamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan untuk selamanya. Hanyalah Engkau cahaya bagiku, Kau pengharapan satu-satunya. Oh Tuhan, untuk selamanya, untuk selamanya. Hanyalah Engkau cahaya bagiku, Kau pengharapan satu-satunya. Oh Tuhan, Yesus, udah ku beriman padamu. Engkau setia Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Haleluya. Semuanya katakan, Yesus, udah ku beriman padamu. Engkau setia Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah kau tak bisa gagal. Engkau sempurna Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau beriku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku,
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama kita sembah Dia, haleluya. Oh Tuhan, kami bawa hati kami kepadamu, menyembahmu Yesus. Oh terima kasih Tuhan, haleluya. Kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan
Mari sekali lagi katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Katakan sekali lagi, Kau pertolongan kami Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi katakan, Kau pertolonganku Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Semua tepuk tangan yang paling meriah untuk panjangkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu melawat setiap kami. Sehingga pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka firman ini jatuh di tanah hati yang subur. Dan kami percaya perjumpaan dengan Tuhan akan mempercepat proses berkat yang akan kami terima. Dimulai dari berkat rohani, lalu kemudian berkat jasmani, supaya kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini benar-benar menyatakan kasih Kristus dan mengalami seluruh janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu atas kami semua, juga kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian penyembahan dan kami percaya kita merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah saudara-saudara, kalau minggu yang lalu kita sama-sama memperingati tentang IHK sudah ulang tahun yang ke-11. Ya. Dan tema ulang tahun seperti di belakang saya adalah innovation. Dan tentunya ini juga merupakan tema di tahun depan, saudara-saudara ya. Nah, tapi di hari ini saya akan menyampaikan seperti yang sudah lalu-lalu diberitakan bahwa tahun ini kita akan menyelesaikan tema acceleration, ya. Dan kita membahas tentang percepatan berkat, saudara-saudara, atau acceleration in blessing. Nah, saudara-saudara, saya mau menyampaikan supaya kita semua mengerti bahwa sebetulnya ada satu perbedaan antara berkat dan rezeki. Katakan sama-sama, berkat dan rezeki. Nah, saudara-saudara, kalau yang dikatakan berkat itu kita bisa membaca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya mau bacakan buat kita semuanya, saudara simak baik-baik. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, Alkitab berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan, jadi segala berkat rohani itu Tuhan sudah siapkan di surga. Yang Tuhan siapkan di surga itu bukan rezeki, tetapi adalah berkat. Katakan sama-sama blessing. 1, 2, 3. Ya. Nah, maka itu berkat. Kalau kita bicara tentang berkat, banyak sekali di antara kita orang-orang Kristen kalau ngomong berkat itu lalu konotasinya duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, dia kaya. Saya mau berkata, betul, tetapi itu sebetulnya bagian daripada berkat yang namanya rezeki, saudara-saudara ya. Nah, kalau kita melihat bahwa berkat itu definisinya adalah atau pengertiannya adalah
karunia Tuhan yang membawa kebaikan bagi hidup manusia. Yang manusia katakan amin. Ya, jadi itu namanya berkat. Berkat juga diartikan adalah satu doa restu dari orang yang dihormati. Orang yang dihormati itu yang kita tuakan, ya. Salah satu contoh adalah hamba-hamba Tuhan, ya. Lalu orang tua kita atau pemuka-pemuka agama, imam-imam, ya. Pada waktu pemuka agama atau para imam atau hamba-hamba Tuhan atau orang tua kita berkata, aku memberkati kamu, ya. Seperti kalau kita di gereja lalu ada doa berkat, ya. Kalau teman-teman Manado bilang doa tutup, saudara-saudara, ya. Ada doa berkat lalu berkata, terimalah berkat. Saya mau bertanya, pada waktu hamba Tuhan mengangkat kedua tangannya dan berkata, terimalah berkat. Apakah saudara langsung menerima mobil? Apakah saudara langsung menerima uang? Ya, langsung seketika begitu ada buka mata, langsung Anda menjadi orang kaya? Tidak, saudara, ya. Karena yang dikatakan berkat itu adalah sebuah perkataan firman, ya, sebuah perkataan di alam roh. Tadi dikatakan berkat rohani belum kelihatan, Tuhan masih simpan di surga, dan kita memiliki sebuah alat namanya iman. Iman itu mendahului kepercayaan kita yang akan mentransformasi yang belum kelihatan di alam roh, yaitu di surga yang mulia. Lalu dengan iman kita, maka kita mencipta sehingga yang belum kelihatan menjadi kelihatan. Yang mau merasakan berkat yang kelihatan, katakan amin. Ya, jadi itu namanya berkat, ya. Nah, sekarang kita lihat rezeki, saudara-saudara. Rezeki itu apa? Rezeki itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki. Perhatikan, bukan mencari berkat tapi mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Jadi ada perbedaan, saudara-saudara, ya. Jadi apa itu rezeki? Rezeki itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan kita ini, ya, di tengah-tengah dunia, ya, melalui sebuah upaya. Makanya kalau saudara pengen mendapatkan rezeki, tidak bisa Anda hanya tidur saja, ya. Apalagi hari-hari ini semua orang seluruh dunia sedang merasakan was-was. Terjadinya COVID-19 ini membuat resesi seluruh dunia, ya. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki lalu Anda hanya berdoa, ya, lalu tidak mau bekerja, lalu hanya Anda tidur-tiduran, ya, saya mau berkata, maka Anda menjadi orang yang tidak mendapatkan rezeki, saudara-saudara, ya. Karena rezeki ini harus diupayakan, rezeki ini harus ada sebuah usaha, ya. Karena rezeki ini berupa barang-barang yang kelihatan. Salah satunya adalah uang. Kalau saya mau berkata uang begini, kira-kira siapa mau uang? Yang mau uang lambaikan tangan. Haleluya. Yang mau uang lambaikan tangan. Tidak usah munafik, karena saya juga mau uang, saudara-saudara, ya. Tapi janganlah kita menjadi hamba uang. Amin. Uang itu hanya satu sarana, sebuah alat supaya hidup kita ini menjadi berkat dan memberkati orang, memberi rezeki kepada semua orang yang mau katakan amin. Ya, lalu barang-barang bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, ya, yang bersifat semuanya itu duniawi. Makanya rezeki ini saudara tidak akan terima di surga, karena surga itu tidak ada orang kelaparan, surga tidak ada mobil, surga tidak ada orang pakai baju yang harganya berapa. Kalau hari ini saya pakai batik, karena kemarin itu hari batik, saudara-saudara, ya. Supaya batik produk Indonesia asli ini, ya, memang benar-benar dipatenkan menjadi produknya orang Indonesia, ya. Amin. Yang Indonesia katakan merdeka. Amin. Ya, kita juga merdeka dari virus COVID-19, saudara-saudara, ya. Maka jaga kesehatan supaya hidup kita jadi berkat, memberkati juga orang lain. Mengerti, katakan amin. Ya, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, ya, dikatakan maka diusirlah Tuhan dan mengupayakan tanah itu seumur hidupmu, sehingga kalau tidak mau bekerja nggak dapat rezeki. Perhatikan, ya, yang Tuhan mau bukan hanya rezeki, tapi yang Tuhan mau adalah
kita mendapatkan berkat. Sebab di dalam berkat ada rezeki. Tetapi di dalam rezeki belum tentu ada berkat. Ada banyak orang contohnya, orang-orang kaya, duitnya banyak. Ya, kalau di rumah panggil istrinya sayang, ya, panggil istrinya Hani, panggil istrinya apalagi Yayang, ya, panggil istrinya apalagi, pokoknya yang indah-indah, ya. Tapi karena saking banyaknya uang, begitu dia keluar rumah, hidupnya tidak mencerminkan seperti apa yang dia katakan di rumah tadi. Kenapa? Kebanyakan uang, ya. Maka ada istilah, jangan saudara kuat miskin tapi tidak kuat kaya, ya. Kita harus kuat menerima berkat, juga kuat diberkati. Maka itu kita harus belajar supaya karakter kita ini menjadi karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita diberkati, semakin kita cinta Tuhan. Semakin kita diberkati dan di dalam berkat itu ada rezeki. Amin. Semakin kita melayani Tuhan. Yang mau cinta Tuhan, yang mau melayani Tuhan, mari berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk wanita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara-saudara, jadi beda antara berkat dan rezeki. Maka itu kalau Tuhan memberkati kita, di dalam berkat itu ada rezeki. Dan rezeki yang dari Tuhan yang karena ada dalam berkat itu tidak mendatangkan persoalan. Amin. Ya. Tetapi kalau Anda hanya memburu rezeki saja, Anda akan kaya, Anda akan hebat. Saudara bisa berhasil, saudara bisa sukses. Tapi belum tentu. Ya, di dalam rezeki yang banyak itu, di dalamnya ada damai sejahtera. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, bukankah Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Nah, maka itu beda antara berkat dan rezeki. Nah, lalu apa hubungannya ya antara acceleration in blessing? Saudara-saudara ya, ada hubungannya ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Kitab Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, sesungguhnya pada waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Saudara-saudara, ini adalah tema kita di tahun 2020 ya. Acceleration, percepatan, acceleration in spirit sudah ya, di dalam spirit kita ya. Lalu kita mau mengakhiri tahun ini ya, kita harus juga menerima percepatan berkat. Ingat, di dalam berkat sudah pasti ada rezeki. Tapi kalau Anda mengejar rezeki, Anda akan kehilangan berkat. Ya, katakan sama-sama, saya mau mengejar blessing. Amin. Ya. Nah, saudara, kenapa Tuhan mau kita mengalami percepatan di dalam berkat? Ya. Kenapa Tuhan mau seperti itu? Alasan yang pertama, saudara-saudara, adalah Tuhan mau memproteksi anak-anaknya. Amin. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang Tuhan mempersingkat waktunya. Kalau tidak dipersingkat, Alkitab berkata, segala yang hidup ya, di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Walaupun namamu selamat, maaf. Ya, walaupun saudara dilahirkan dari orang tuamu, lalu orang tuamu memberikan nama selamat, ya. Tapi kalau waktunya tidak dipersingkat oleh Tuhan, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin. Saudara di rumah pasti memikirkan ya, kalau Anda punya anak gitu ya, dan anakmu itu hari-hari seperti ini tidak ada di rumah gitu, pasti Anda akan memikirkan, anakku lagi ngapain ya ini, ya. Mungkin dia sudah makan apa belum. Ya, saya ini berasal dari desa, dari kampung, saudara ya. Jadi karena saya dulu kos ya, lalu kalau saya pulang dari kos-kosan saya waktu saya kuliah begitu, lalu saya pulang dan saya ketemu dengan orang tua saya dan ibu saya terutama selalu ngomong begini, ibu ini sering mikir kamu loh Le, ya, sering mikir kamu kalau pas ibu makan enak itu begini, ya. Jadi ibu itu makan enak lalu
Yang satu sendok ini untuk saya. Yang sendok kedua ini untuk anakku. Ini untuk saya. Ini untuk anakku. Perhatikan. Ya. Kenapa? Karena orang tua itu pada hakikatnya menyayangi atau mencintai anak-anaknya. Amin. Perhatikan. Itu ibu di dunia. Itu bapak di dunia. Apalagi bapak kita yang di surga. Mana tega dia melihat kita menderita. Amin. Ya. Mana tega Tuhan membiarkan kita ini hidup yang terhinakan katanya ya. Saudara-saudara ya. Tidak rela dong dia. Wong nyawa saja dia berikan kepada kita. Amin. Ya. Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan, kata mengaruniakan itu memberikan dengan cuma-cuma. Yang tidak layak dilayakkan. Yang seharusnya tidak harus seperti itu. Tapi Bapa mengharuskan seperti itu. Supaya apa? Supaya saya dan saudara itu menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Nah kalau kita jadi anak Tuhan, maka Tuhan itu akan memproteksi. Katakan sama-sama, Tuhan akan memproteksi. Termasuk saya berdoa, ya. Siapapun yang mendengar siaran ini, ya. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Anda tidak malas, Anda benar-benar punya iman, punya pengharapan, punya kasih kepada Tuhan. Saya berkata dari mimbar ini, engkau juga diproteksi ya terhadap serangan virus corona dalam nama Yesus, bersama dengan keluargamu, bersama dengan seluruh keturunan-keturunanmu, dan juga setiap usahamu juga diproteksi oleh Tuhan. Yang mau diproteksi, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ya, jadi percepatan itu terjadi karena saudara-saudara Tuhan itu mau kita ini masuk dalam proyek besarnya Tuhan. Amin. Ya. Acceleration in blessing ini Tuhan punya proyek besar. Proyeknya yaitu tadi. Ya. Supaya kalau Bapak di dunia, Ibu yang di dunia saja memperhatikan anak-anaknya. Saya yakin dan percaya Tuhan juga memperhatikan kita semuanya. Dia memproteksi kita semuanya. Amin. Lalu yang kedua tujuannya adalah Tuhan mau memulihkan keadaan kita semuanya. Siapa mau dipulihkan Tuhan? Haleluya, puji Tuhan ya. Sebelum kita diangkat ya ke awan-awan yang permai, sangkakala berbunyi. Kalau kita masih hidup, maka kita akan diangkat hidup-hidup. Kalau sudah dipanggil Tuhan, maka dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Kitab Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan apa? Buahnya. Bukan sudah nanam lalu nggak panen dicolong orang. Bukan. Ya. Tuhan mau kita tuh menerima atau menikmati apa yang menjadi jerih payah kita. Bahkan kita dipulihkan keadaan kita. Mengerti, katakan amin. Ya, jadi seperti gambar itu saudara lihat ya. Di layar kamera saudara, di layar televisi Anda. Lihat, yang di depan itu ya baru mau panen. Di belakangnya sudah ada orang mau apa? Menggemburkan tanah. Di belakangnya lagi sudah ada orang mau apa? Menabur. Ini masa-masa percepatan. Maka kita harus masuk dalam proyeknya Tuhan. Amin. Ya, jangan putus asa saudara. Ada banyak hari-hari ini orang yang mengalami putus asa. Saudara-saudara, ayo kita berserah kepada Tuhan. Berserah bukan kepada persoalan. Beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan. Tapi berserah mengangkat tangan kepada Tuhan. Kenapa? Pada waktu kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan menyelesaikan persoalan kita. Dia akan mempercepat waktunya. Jangan lama-lama bergumul saudara-saudara. Amin. Bergumul dengan dosa. Orang dosa kok saudara keloni. Dosa kok disayang-sayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, itu enak. Amin. Ya. Jadi mari lepaskan yang seperti itu. Masuk dalam programnya Tuhan. Masuk dalam proyeknya besar. Proyek besarnya Tuhan. Supaya apa? Kita mengalami percepatan di dalam berkat. Katakan sama-sama, percepatan dalam berkat. Ya. Jadi ingat, dalam berkat ada rezeki. Rezeki belum tentu mendatangkan berkat. Maka itu cari Tuhan, lalu hidup kudus, ya, lalu lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya percaya
Tuhan akan membuat kita sukacita. Tuhan akan memproteksi hidup kita. Tuhan akan membuat kita dipulihkan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Amin. Kenapa kok kita dipulihkan, Pak? Oh iya. Dulu kan kita ini orang yang bukan di dalam Tuhan. Ya. Kita itu dulu orang yang, ya saya katakan kalau di acara Miracle is Free, itu adalah dulu itu kita itu anak gampang. Anak gampang itu anak haram. Ya, anak yang lahir ya bukan di dalam garis berkat Tuhan. Ya, tapi begitu kita kenal Tuhan, lalu hidup kita berpindah dari gelap kepada terang dan Alkitab berkata, sekarang kita ini menjadi anak-anak terang. Amin. Ya, nah seperti itu saudara. Dan Tuhan mau hidup kita diproteksi, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dipulihkan, yang mau diproteksi dan dipulihkan. Mari berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saya mau memberikan 2 tips ya. Dalam acara singkat seperti ini. Gak usah lama-lama saudara-saudara ya. 2 ini kalau kita kerjakan, kita jadi orang yang dahsyat. Siapa mau dahsyat? Lambaikan tangan. Haleluya ya. Jadi gimana caranya kita mengalami ya percepatan berkat? Ingat, ngomong berkat itu tidak hanya materi. Ngomong berkat itu perkataan ilahi. Perkataan orang tua yang mengandung sebuah kuasa. Yang mendatangkan bukan hanya yang kelihatan. Karena itu sebuah kuasa yang juga nanti akhirnya mendatangkan seperti yang dia katakan. Amin. Ya, kalau dikatakan oleh hamba Tuhan, kamu sukses berhasil, imani, amini. Ya, lalu saudara bekerja serius sungguh-sungguh. Pak, di tengah-tengah virus corona seperti ini, apa masih bisa Tuhan memberkati kita? Lihat acaranya kita, ya, Miracle is Free. Saudara lihat, ada seorang ya jemaat, saudara-saudara biasa, lulusan hanya SMA, bukan kuliah tinggi-tinggi amat, bahkan tidak kuliah. Saudara, dan saya mau katakan, hari-hari gini, orang berkata, hari gini, ya, Tuhan itu memenangkan tendernya dia. Dia ngikuti tender, saudara ya. Sejumlah berapa? In value 6,5 miliar rupiah. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Coba perhatikan ya. Masih bisa, kenapa enggak bisa? Makanya itu jangan menyerah kepada keadaan. Ya, tapi angkat tangan kepada Tuhan. Supaya Tuhan turun tangan. Memenangkan pertandingan di tengah-tengah dunia ini. Kita semua keluar menjadi pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kunci yang pertama, dengar saudara ya, kita harus taat kepada Tuhan dalam segala hal. Katakan sama-sama, taat dalam segala hal. Ya, ingat, kalau taat kepada Tuhan itu sepertinya gampang, ya. Taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan ditandai dengan taat kepada pemimpin kita yang kelihatan, ya. Makanya kalau di rumah pemimpinmu siapa? Di dalam perusahaan pemimpinmu siapa? Di gereja pemimpinmu siapa? Di lingkungan pemimpinmu siapa? Hormati, taat kepada dia. Saudara-saudara. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai 14. Saul ya, itu pernah menjadi seorang raja yang luar biasa, ya. Tapi karena pada waktu pertempuran melawan musuhnya, lalu kemudian Nabi Samuel nggak datang-datang, ya, untuk memberkati, ya, untuk membakar korban ukupan di hadapan Tuhan. Maka apa yang dikerjakan oleh Saul? Saul itu memerintahkan pasukannya atau anak buahnya untuk mengambil korban ukupan itu, lalu dia bakar sendiri dengan tujuan apa? Supaya peperangan itu dimenangkan oleh dia dan orang-orang Israel. Perhatikan, ya. Tidak taat padahal itu bukan tugasnya. Tugasnya dia sebagai raja. Yang berhak membakar korban ukupan itu adalah seorang nabi. Perhatikan. Lalu kalau saudara membaca, apa yang terjadi setelah dibakar, Samuelnya datang, Nabi Samuelnya datang. Dia ngomong begini, perbuatanmu itu bodoh. Ya, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, artinya engkau tidak taat. Ya, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ya, dulunya direncanakan Tuhan itu tetap jaya. Ya,
Kalau saya suka bercanda itu begini, jaya di darat, laut, udara, dan kepolisian. Ya, dulu kan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu ada 4 angkatan. Ya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian. 4-4-nya jaya. Kalau kita 4 penjuru mata angin, kita jaya dalam nama Yesus. Kenapa? Sebab roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ya, jadi taat, kita harus taat kepada Tuhan. Sudahlah kalau kita taat, setia kepada Tuhan. Seperti Yesus setia kepada Bapaknya, maka percepatan berkat itu akan datang kepada kita. Mengerti, katakan amin. Ya, kalau di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat ke-12, ini beda lagi. Ya, ini seorang bapak orang percaya namanya Abraham. Ya, Tuhan suruh yang mengorbankan anak perjanjian, Ishak dikorbankan, lalu sudah dicabut pisaunya, bukan ditancapkan begitu, mau dipotong lehernya. Lalu ayat yang ke-12 Tuhan ngomong begini, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, engkau taat, engkau hormat, engkau menuruti perintah Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Perhatikan, ya, anak perjanjian tidak jadi disembelih. Tuhan gantikan apa? Ya, dengan domba, saudara ya. Dan Tuhan lihat kesetiaannya Abraham. Tuhan lihat ketaatannya Abraham. Saudara tahu, perjanjian Tuhan kepada Abraham, sebab dia taat, maka dia menerima blessing. Katakan sama-sama blessing. Ya, bukan hanya kekayaan, kehormatan, tapi juga umurnya panjang, saudara ya. Haleluya. Pak, saya juga mau umur panjang. Ya, umur panjang itu baik, tapi kalau umur panjang lalu saudara pikun, ya, demensia, buat apa? Ya, kalau minta sama Tuhan itu minta yang lengkap, minta blessing. Di dalam blessing ada rezeki. Amin. Tapi kalau hanya minta rezekinya, minta umurnya panjang tok, saudara-saudara ya, nanti kamu lupaan, bahaya bagi yang tidak lupaan. Ya, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta berkat. Katakan sepatah kata saja, Tuhan, pasti aku menerima blessing. Karena di dalam blessing yang Tuhan katakan kepadaku, di dalamnya itu paketnya komplit banget, Tuhan. Amin. Ya, jadi taat di dalam iman, taat di dalam berpengharapan kepada Tuhan, taat di dalam kasih, itu akan mempercepat proses datangnya blessing dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, ya, yang terakhir, ya. Jadi kita harus mulai beradaptasi, ya. Adaptasi dengan siapa? Dengan lingkungan kita. Orang kalau mau berbisnis, saudara, kalau Anda mau jualan sepatu, lalu saudara jualan sepatu di mana? Di tengah hutan gitu, nggak ada yang beli. Ya, Anda tidak bisa beradaptasi. Yang laku di tengah hutan itu kira-kira apa? Ya, ya mungkin baju, mungkin apa gitu, saudara ya. Saya harus mulai ya melihat-lihat. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang sukses, lihat sekeliling kita. Hendak kita mengadaptasi, orang yang mau menginjil juga begitu. Ya, bisa enggak kita beradaptasi seperti Ishak? Kita baca aja ya. Kejadian 26 12 sampai 13. Ya, Kejadian 26 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat. Sebab ia diberi rezeki atau diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan, ya. Dan orang itu, perhatikan, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa mau sangat kaya? Haleluya. Kaya berkat, ya. Di dalam berkat ada kekayaan, ada materi, ada rezeki yang kita bisa nikmati semuanya. Amin. Saudara-saudara, ini Ishak bisa beradaptasi. Karena pada waktu itu orang yang adanya bisanya hanya menanam, saudara ya. Maka dia beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu dia membuat sesuatu yang satu menjadi dua, dua menjadi tiga. Namanya multiplikasi. Dia menaburkan benih supaya apa? Terjadi pelipat kali gandaan. Ya, kalau yang seperti ini saya katakan ini namanya berkat natural. Katakan sama-sama berkat natural.
Ya, berkat natural itu seperti ini. Kalau Anda menabur, pasti Anda akan menuai. Amin. Kalau Anda menabur kebaikan, pasti akan menuai kebaikan. Kalau Anda menabur kejahatan, pasti menuai kejahatan. Itu namanya hukum tabur tuai. Atau orang sering berkata karma katanya. Ya, tapi dalam teologi Kristen tidak mengenal istilah karma. Ya, yang dikenal adalah hukum tabur tuai. Perhatikan. Adaptasi, kembangkan kemampuan saudara, ya, supaya timbul inovasi. Inovasi itu apa? Ide-ide cemerlang, ya, sesuatu terobosan, ya, yang untuk mempermudah sesuatu. Itu namanya innovation. Ini ya, innovation. Katakan sama-sama inovasi. Ya, makanya ada namanya Kijang Innova. Ya, siapa yang suka naik mobil Kijang? Dulu ada namanya Kijang Doyok. Atau kijang apa lagi? Kijang macam-macam, kotak ya. Lalu terus ada kijang super, apalagi. Saya bukan salesnya Toyota ya, tapi saya termasuk salah satu pecinta Toyota. Maka itu orang-orang Toyota boleh kasih diskon sama saya gitu ya. Haleluya ya. Sampai saya memiliki ya kijang Toyota Reborn. Nah, saudara ya. Ada inovasinya. Mesinnya diinovasi, bodinya diinovasi, supaya menarik. Hidup kita harus berinovasi, supaya selain menarik, maka kita bisa menerima berkat yang dahsyat, yang datang daripada Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah Tuhan kita yang dahsyat. Jangan pernah menyesali persoalan. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon sama saudara saya dari kampung. Dia berkata seperti ini, panggil saya Mas. Mas, gimana ya persoalan saya kok kayak gini? Sudah hidup saya menderita, bapakku agak kentir, gila, mbokku agak gendeng, saya anak tunggal kok kayak begini Mas. Ya, terus saya berkata, sampai kapan kamu mau menyesali? Kalau kamu hanya menyesali persoalan, ya, maka sampai kamu dipanggil Tuhan, kamu tidak pernah mengalami perubahan. Amin. Tetapi kalau kamu berkata, ya pada waktu aku dilahirkan memang aku dalam keluarga yang seperti ini. Aku tidak salah. Amin. Lalu Anda dekat sama Tuhan, berdoa, beradaptasi dengan lingkungan. Ya, yang terpenting beradaptasi dengan Tuhan. Amin. Lalu dari situ, saudara-saudara bisa memiliki inovasi, terobosan-terobosan. Anda bisa memiliki ide yang cemerlang, yang luar biasa, yang mengubah pola-pola yang zaman dulu diubah dengan pola-pola modern. Amin. Ya, lalu saya ngomong sama dia, kalau kamu lahir, pada waktu lahir kamu penderita, itu kamu tidak salah. Tapi kalau kamu sudah mau dipanggil Tuhan, kamu masih menderita, kamu masih miskin, itu yang salah bukan Tuhan, yang salah kamu. Amin. Ya, perhatikan, Tuhan itu mau membuat kita dahsyat. Tuhan itu mau mengangkat kita, ya, memproteksi kita, lalu memulihkan keadaan kita. Amin. Lukas 7 ayat 4 sampai yang kelima. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat, mereka meminta pertolongannya kepadanya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ini perwira Kapernaum. Minta tolong sama Tuhan supaya hambanya disembuhkan sebab sakit. Lalu tua-tua dan para murid Yesus ngomong, Tuhan tolong dia tuh Tuhan. Tolongan enggak apa-apa loh Tuhan. Tuhan jangan ragu-ragu, tolong dia. Bagaimanapun ini orang, ini adalah membantu pembangunan bait Allah. Perhatikan. Ya. Jadi pada waktu Tuhan mendengar itu lalu ditolong. Tapi perwira Kapernaum, jangan datang Tuhan, cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ada pemulihan, ada blessing, ya, ada kesembuhan, ada berkat limpah. Kenapa? Karena perwira ini memperhatikan bait Allah. Saudara-saudara, di dalam masa-masa corona, masa-masa seperti ini, walaupun mungkin kita belum bisa ibadah offline, ya, kita masih online seperti ini. Tapi perhatikan rumah ibadat di mana Anda berada. Amin. Saya perhatikan Pak, tiap hari saya lewat depan gereja Pak, saya lihat, gedung gerejanya masih ada. Ya itu mah bukan memperhatikan, melihat itu namanya. Kalau memperhatikan itu
Ya kadang-kadang mampir, tanya kepada gembala, tanya kepada pengurus, kira-kira gereja membutuhkan apa ya? Saudara, masa-masa seperti ini, ya mari ya kita memperhatikan bait Allah. Bait Allah ada dua hal, secara fisik dan secara pribadi. Tubuh kita juga bait Allah. Amin. Jaga kesehatan, ikuti prosedur supaya tidak tertular virus corona. Amin. Saya sudah jaga Pak, tapi tetap tertular. Ya, mau apa lagi, saudara? Sudah ada upaya, tapi tetap kena, yaitu diizinkan Tuhan. Ya, tapi yang diizinkan Tuhan itu biasanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi mari perhatikan dua hal ini saja, saudara. Kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, yang pertama taat kepada Tuhan dalam segala hal. Yang kedua adalah beradaptasi supaya kita bisa berinovasi. Ya, saya percaya berkat akan datang kepada kita. Ya, dengan cepat dia akan bukakan tingkap-tingkap langitnya. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir yang tidak ada di sini adalah milikilah gaya hidup menyembah Tuhan. Amin. Ya, bangun tidur nyembah Tuhan. HP itu nanti. Kebanyakan kita bangun tidur, HP mana, HP mana. HP, siapa ya grup kita? Ada berita apa di grup? Boleh buka HP. Ya, lalu apa yang dibuka? Alkitab. Lihat di kamera. Ya, coba lihat. Ya, lalu ada firman Tuhan. Baca, renungkan, nyembah Tuhan, puji-pujian, penyembahan. Itu mendatangkan berkat. Amin. Kapan datangnya? Seketika itu juga. Sebab hati Tuhan engkau senangkan. Kalau saudara punya orang tua, orang tuanya, saudara senangkan hatinya. Saya yakin dan percaya, gak usah ngomong, orang tua kita sudah memperhatikan kehidupan kita. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, acceleration in blessing. Ya, percepatan di dalam berkat. Doa saya semuanya mendapatkan percepatan berkat ini. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semuanya. Mari kita buka kedua tangan kita. Oh haleluya, haleluya. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Oh nama syarana. Bapak, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini bukan hanya menjadi penghibur bagi kami, tetapi firman ini menjadi satu wahyu, revelation. Dan pada waktu kami memiliki firman iman ini dan kami mengerjakannya, maka percepatan berkat ini akan datang kepada kami. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati Tuhan, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Oh haleluya. Sama-sama berkata amin, 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 amin. Puji Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami berada di sini
dengan memuji menyembah nama-Mu yang kudus. Kiranya penyembahan kami menjadikan kesenangan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga telah Kau berkati dengan firman-Mu yang hidup. Kami bersyukur firman-Mu, kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang hidup yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami Pak Paulus Ekudianto. Biar Engkau memakai lebih-lebih lagi di setiap pelayanannya. Kau tambahkan roh hikmat, roh perwahyuan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga besarnya. Kiranya Engkau memberkati keluar masuk pintunya. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah dan jalan hidupnya. Setiap apa yang dia lakukan, apa yang diperbuat oleh kedua tangannya, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semuanya. WL Single, pendoa, penginjil, diakan, diakonis, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami pun rindu untuk memperkatakan kata-kata iman. Mari saudara-saudara yang terkasih, angkat tangan kita di atas kepala, taruh tangan kiri kita di dada. Mari kita memperkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman kami pasti terjadi. Dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat yang lebih dari hamba-Nya. Haleluya. Haleluya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sesungguhnya diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita semua kaya, dan susah payahmu tidak akan menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK yang luar biasa, engkau adalah biji mana Tuhan. Mari kita terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan senantiasa menyertai, membimbing, menuntun, bahkan mengangkat kita semua jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua yang terbaik dan anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK, God bless.